الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah melalui mimbar yang mulia ini ulun mengingatkan kita semua, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di awal bulan Dzulqa'dah ini, marilah kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh wabah penyakit di muka bumi ini, sehingga pelaksanaan ibadah haji yang seharusnya dilaksanakan tahun ini, yang kemudian dibatalkan dan ditiadakan, semoga bukanlah dosa dari kita semua, dan mudah-mudahan tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kita kepada seluruh jamaah calon haji untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi Allah akal pikiran serta hati nurani. Tidak kurang 7,7 miliar manusia hari ini ada di muka bumi, dan diperkirakan di tahun 2050 mencapai 10 miliar jumlah penduduk di muka bumi ini. Namun di antara 10 miliar penduduk tersebut yang hari ini berjumlah 7,7 miliar, hanya sekitar 30%-nya yang menganut agama Islam. Kita yakin dan percaya bahwa tidaklah bukan maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi kecuali mereka memiliki tugas dan tujuan dari penciptaan tersebut. Setidak-tidaknya Islam mengajarkan kepada kita semua terdapat 3 tugas berat yang diembankan kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah atau menyembah kepadaku saja. Seluruh amal manusia akan bernilai ibadah apabila diniatkan hanya karena Allah. Jadi niatnya harus betul-betul karena Allah, bukanlah karena sesuatu yang lain. Yang kedua, akan bernilai ibadah apabila pekerjaannya sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Sebesar apapun sumbangan seseorang, apabila niatnya bukan karena Allah, tidaklah bernilai ibadah. Sekaya apapun manusia dengan kekayaan triliunan rupiah, jutaan dolar, kemudian dia sumbangkan untuk kemanusiaan, itu tidaklah bernilai ibadah apabila niatnya bukan karena Allah dan gawiannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Oleh karenanya, jangan pernah berkecil hati kita
Apabila yang kita sumbangkan hanya lembaran warna merah atau warna biru saja, atau lebih kecil nilainya dari sisi rupiah, tetapi apabila kita niatkan betul-betul ikhlas karena Allah, maka nilainya begitu berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tugas menjadi khalifah di muka bumi. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, salah satu tujuan diciptakan manusia adalah menjadi khalifah atau pemimpin dalam rangka mengelola bumi ini, mengelola dunia ini dan seluruh persoalan-persoalannya, termasuk menjaga keseimbangannya, menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara secara aman dan damai di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah sementara orang-orang itu akan membuat kerusakan padanya dan bahkan menumpahkan darah? Padahal kata para malaikat, kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan demikian, fitrah kemanusiaan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hamba tidak boleh ditujukan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kita saksikan orang-orang yang ingin mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara. Banyak kita saksikan orang-orang yang ingin mencapai tujuannya datang ke dukun-dukun, datang kepada tempat-tempat, datang ke gunung-gunung, meminta agar hajatnya dikabulkan. Tapi sesungguhnya perilaku-perilaku seperti itu jauh dari nilai tuntunan-tuntunan agama Islam. Betul bahwa manusia yang menyandang predikat kepemimpinan, tetapi manusia yang seperti apa yang kemudian sanggup mengemban misi kepemimpinan tersebut? Manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan segala macam sumber daya yang dia miliki untuk meraih kepemimpinan tersebut. Segala macam yang tumbuh di muka bumi, yang melata di muka bumi, boleh dikelola oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya, tanggung jawab sepenuhnya dalam rangka pengelolaan sumber daya alam semesta, kehidupan di muka bumi ini ada di pundak manusia. Oleh karenanya, manusia harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dia merusaknya. Tidak boleh kemudian dia menyebabkan malapetaka di muka bumi. Harmonisasi kehidupan antara manusia dengan alam semesta harus dalam bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini memunculkan tugas yang ketiga, yaitu tugas manusia untuk berdakwah dan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khairu ummah, sebaik-baik manusia yang dilahirkan di muka bumi, untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam menjalankan misi kemanusiaan sebagai khalifah di muka bumi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penerus dakwah para nabi, kita harus menuntun kepada bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yaitu Al-Quran kita pedomani, hadis-hadis Nabi kita ikuti, sehingga janganlah kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya.
Karena ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taquma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memberikan tuntunan kepada kita semua. Dilarang mengikuti sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik dari aspek perkataan maupun perbuatan. Bahkan Al-Qatadah menegaskan, janganlah seseorang mengatakan ia mendengar padahal ia belum mendengar. Janganlah seseorang mengatakan ia melihat padahal ia sendiri belum melihatnya. Dan jangan pula ia mengatakan saya mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta umatnya untuk menjauhi sikap menduga-duga atau zan dan prasangka-prasangka, karena prasangka itu termasuk dosa-dosa yang harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jalankan misi kemanusiaan sebagai khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya, sebagai apapun kita hari ini dan dimanapun kita hari ini berada. Sesungguhnya apabila kita kembali kepada tugas yang pertama, maka niat kita hanya kepada Allah dan gawian kita sesuai dengan tuntunan syariat, maka tugas itu senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa li Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik fi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzuka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhum bi fadli yutikum
wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.